Halo, perkenalkan nama saya Maya Suweni, mahasiswa Universitas Mercubuana, program studi Sistem Informasi dengan NIM 21822120016. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas besar 2 matematika yang sudah diberikan pada pertemuan ke-13 semester ganjil tahun 2025-2026. Dan tugas ini dikerjakan secara individu dan akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari soal barisan, deret aritmatika, komposisi fungsi, dan fungsi kuadrat. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Oke, kita mulai dari soal pertama. Di soal ini diketahui suatu barisan aritmatika yaitu negatif 2, 3, 8, 13, 18, dan 23. Kita diminta untuk menentukan suku ke-50. Ini adalah jawabannya. Baik, kita akan mulai dengan soal pertama. Di sini kita diberi barisan aritmatika negatif 2, 3, 8, 13, 18, 23, dan seterusnya. Kita diminta untuk menentukan suku ke-50 dari barisan ini. Pertama-tama kita identifikasi dulu suku pertamanya, yaitu A sama dengan negatif 2, dan beda antar sukunya yaitu B sama dengan 5, karena 3 dikurang dalam kurung negatif 2 sama dengan 5. Kemudian kita gunakan rumus umum barisan aritmatika, yaitu suku N sama dengan A tambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung kali B. Kita akan substitusikan nilainya, yaitu jadi kita tulis suku ke-50 sama dengan negatif 2 ditambah dalam kurung 50 kurang 1 tutup kurung kali 5 sama dengan negatif 2 ditambah 245, yaitu sama dengan 243. Kalau di sini ya benar 243. Jadi suku ke-50 adalah 243. Baiklah, karena kita sudah tahu suku ke-6 itu sama dengan 24.000 dan suku ke-10 sama dengan 18.000, maka kita akan mencari persamaan keduanya, yaitu menggunakan rumus barisan aritmatika. Oke, persamaannya adalah suku ke-6 sama dengan A tambah 5B sama dengan 24.000 dan suku ke-10 sama dengan A tambah 9B sama dengan 18.000. Lalu kita eliminasikan menjadi A tambah 9B dikurang A tambah 5B lalu sama dengan 18.000 dikurang 24.000, maksudnya itu. Lalu ditulis 4B sama dengan negatif 6.000. Hasil dari 18.000 dikurang 24.000. Kemudian B sama dengan negatif 6.000 dibagi 4 tadi. Dan kemudian dapat hasilnya B sama dengan negatif 1.500. Lalu substitusi B ke suku 6, yaitu A ditambah 5B sama dengan 24.000, A ditambah 5B dalam kurung negatif 1.500 sama dengan 24.000, dan A dikurang 7.500 sama dengan 24.000. Maka A sama dengan 24.000 ditambah 7.500, dan kemudian A sama dengan 31.500. Lalu kita akan mencari N saat suku ke N sama dengan 0. Di sini 0 sama dengan 31.500 ditambah dalam kurung N dikurang 1 di dalam kurung lagi negatif 1 negatif 1.500 sama dengan N, dan hasilnya 22. Lanjut soal ketiga. Diketahui deret aritmatika yaitu 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah seterusnya. Di sini kita diminta untuk menentukan suku ke-30 dan selidiki apakah deret tersebut termasuk deret naik atau deret turun. Soal ketiga ini dia. Maka rumusnya adalah A sama dengan 3, B sama dengan 4. Jadi di sini suku pertamanya adalah A, yaitu sama dengan 3, dan bedanya atau B sama dengan 7 kurang 3 sama dengan 4 hasilnya. Jadi B-nya adalah 4. Kita akan menghitung suku ke-30-nya atau ditulis U30, dan rumusnya yaitu suku N sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Jadi seperti berikut pengerjaannya. Ditulis suku ke-30 sama dengan 3 ditambah dalam kurung 30 kurang 1 dikali 4. 30 dikurang 1 sama dengan 29, maka suku ke-30 sama dengan 3 ditambah 29 kali 4. Lalu 29 kali 4 itu sama dengan 116, dan ditulis suku 30 sama dengan 3 ditambah 116, yaitu hasilnya 119. Jadi suku ke-30 sama dengan 119, dan karena B kurang dari
Dan karena B itu lebih daripada 0, maka deretnya termasuk naik. Gitu, teman-teman. Lanjut soal keempat, yaitu diketahui bahwa F dalam kurung X sama dengan 4X ditambah 10, dan G dalam kurung X sama dengan 6X dikurang 8, lalu H dalam kurung X sama dengan 2 dikurang 4X. Kita akan cari satu persatu dulu, dimulai dari yang pertama dulu. Yang pertama ini kita akan hitung dari dalam, yaitu dari HX sama dengan 2 dikurang 4X. Jadi HX dikurang dengan 4X. Kemudian selanjutnya kita akan mencari FAX yang sama dengan, kita tulis sama dengan F dalam kurung 2 dikurang 4X. Kemudian selanjutnya F dalam kurung 2 dikurang 4X sama dengan 4 dalam kurung 2 dikurang 4X ditambah 10. Selanjutnya F dalam kurung 2 kurang 4X sama dengan 8 dikurang 16X tambah 10. Kemudian F dalam kurung 2 dikurang 4X sama dengan negatif 16X ditambah 18. Oke, kita lanjut ke GFHX, yaitu sama dengan G dalam kurung negatif 16X ditambah 18, yaitu G dalam kurung negatif 16X ditambah 18 sama dengan 6 dalam kurung negatif 16X ditambah 18 tutup kurung negatif dikurang 8. Lalu G dalam kurung negatif 16X ditambah 18 sama dengan negatif 96X ditambah 108 dikurang 8. Lalu G dalam kurung negatif 16X ditambah 18 sama dengan negatif 96X ditambah 100. Jadi di sini hasilnya GOFUH dalam kurung X sama dengan negatif 96X ditambah 100. Itu adalah hasil akhirnya. Selanjutnya itu FOGO. Di sini FOGO yaitu H dalam kurung X dibagi H dalam kurung X, yaitu sama dengan 2 kurang 4X. Lalu selanjutnya untuk mencari GHX, yaitu sama dengan G dalam kurung 2 negatif 2 dikurang 4X. G dalam kurung 2 dikurang 4X sama dengan 6 dalam kurung 2 kurang 4X ditutup kurung dikurang 8. G dalam kurung 2 dikurang 4X sama dengan 12 kurang 24X dikurang 8. G dalam kurung 2 dikurang 4X sama dengan negatif 24X dan tambah 4. Lalu kita akan cari FGHX, yaitu sama dengan F dalam kurung negatif 24X ditambah 4. Kemudian setelah negatif 24X ditambah 4 sama dengan dalam kurung itu sama dengan 4 dalam kurung negatif 24 tambah 4 tambah 10. Hasilnya itu negatif 96 ditambah 16 tambah 10. Lalu karena kita ngerjainnya 16 tambah 10 dulu, jadinya 96-nya tetap turun, jadi negatif 96X ditambah 26. Jadi hasil FOGO X-nya sama dengan negatif 96X ditambah 26. Selanjutnya yang ketiga yaitu HOGOF X atau sama dengan HGFX. Ya, oke, yang pertama kita cari FX-nya sama dengan 4X tambah 10. Lalu GFX-nya sama dengan G dalam kurung 4X ditambah 10 sama dengan G-nya itu 6. Lalu dalam kurung 4X tambah 10 tutup kurung dikurang 8. Di sini kita kalikan 6 dikalikan dengan 4, yaitu sama dengan 24. 6 kali 10 sama dengan 60. Lalu diturunin aja negatif 8-nya. Lalu sama dengan hasilnya 24X-nya diturun. 60 dikurang 8 sama dengan 52. Jadi hasilnya 24X tambah 52. Sekarang HGFX sama dengan H dalam kurung 24X ditambah 52. Yaitu di sini hanya 2 dikurang 4 dalam kurung 24X ditambah 52. Sini pengerjaannya
2 diturunin, 2 diturunin, lalu 4 kalikan 24 yaitu 96x, 4 dikalikan 52 sama dengan 208, lalu ditulis 2 kurang 96x dikurang 208, hasilnya negatif 96x dikurang 206, dan log of x nya sama dengan negatif 96x dikurang 206. Selanjutnya soal nomor 5, persamaan dan fungsi kuadrat. X kuadrat ditambah 8x tambah 5 sama dengan 0 menjadi dalam kurung x tambah k kuadrat sama dengan d. Caranya, x kuadrat ditambah 8x yaitu sama dengan negatif 5. Lalu tambahkan b per 2 tutup kurung kuadrat ke kedua sisi, dan di sini koefisiennya x adalah b sama dengan 8. Maka b per 2 tutup kurung kuadrat sama dengan dalam kurung 8 per 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 4 dikuadratin sama dengan 16. Tambahkan 16, maka ditulis di sini x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 sama dengan negatif 5 ditambah 16. Dan x kuadrat ditambah 8x tambah 16 sama dengan 11. Sisi kirinya dalam kurung x kuadrat ditambah 8x tambah 16 sama dengan kuadrat sempurna dari dalam kurung x tambah 4 tutup kurung kuadrat. X ditambah 4 tutup kurung kuadrat sama dengan 11. Ditulis di bawah penyelesaiannya, akar dalam kurung x ditambah 4 tutup kurung kuadrat sama dengan plus minus akar 11, dan x ditambah sama dengan plus minus 11 akar 11. Selanjutnya kita diminta untuk menggambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 4x dikurang 21. Di sini fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 21. Lalu titik puncaknya yaitu negatif 2, negatif 25. Akar x-nya sama dengan negatif 7 dan x-nya sama dengan 3. Lalu titik potong sumbu y-nya yaitu 0, negatif 21. Di sini parabolanya terbuka ke atas karena koefisien x2 adalah positif dan grafik menunjukkan bentuk U dengan puncak di titik minimum. Dan inilah hasil dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 21. Inilah hasil gambarnya, bisa dilihat pada berikut. Demikian penjelasan dari saya untuk seluruh soal tugas besar 2 matematika. Melalui tugas ini, saya dapat memperdalam pemahaman saya tentang barisan dan deret aritmatika, menyelesaikan komposisi fungsi aljabar, serta menggambar dan menganalisis grafik fungsi kuadrat. Terima kasih juga untuk dosen yang telah memberikan tugas ini sebagai bentuk latihan dan evaluasi. Semoga video ini dapat memberikan penjelasan yang cukup jelas dan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya.